Halo, kembali lagi ke channel aku, Chandra Simatupang. Welcome back to my channel. Jadi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau like, comment, share, dan subscribe video ini. Channel ini. Karena tanpa kalian, channel ini bukan apa-apa, oke? Jadi aku sangat terima kasih buat kalian semua yang masih mau dukung, nunggu semualah. Pokoknya semua untuk terbaik buat kalian semua. Jadi kali ini kita tidak bakal buat tutorial. Pokoknya nggak ada sini, nggak bakal ada namanya shaker, grinder, kettle ataupun peralatan bar. Bahkan tidak ada meja bar karena saya ada di kamar tercinta. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, jadi kali ini saya bakal bahas kamu apa ya? Yaudah, kali ini kita bakal bahas video tentang sejarah perkembangan kopi yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu sebenarnya kopi masuk ke Indonesia itu pada tahun berapa, dan sebenarnya kopi itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari negara luar. Oke, langsung saja kita kupas sejarahnya. Banyak orang yang menyangka kopi adalah komoditas Indonesia, padahal kopi bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman kopi berasal dari Ethiopia, yang kemudian disebarkan oleh orang-orang Arab hingga menembus pasar Eropa dan Asia. Kopi masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, yang menjajah dan melancarkan sistem tanam paksa. Sejarah kopi bermula pada tahun 1696. Pada saat itu, Belanda atas nama VOC mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa merupakan jenis Arabica. Belanda memudahkan tanah kopi tersebut di Batavia, namun gagal karena terjadi gempa dan banjir. Tapi mereka tidak menyerah dan mendatangkan kembali bibit-bibit baru dan membudidayakannya ulang, dan membuka ladang baru di daerah Sulawesi, Sumatera, Bali Timur, dan pulau-pulau lainnya. Pada tahun 1700-an, kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan kopi dari Hindia ke Indonesia meledak, hingga melebihi ekspor dari Mocha, Yaman ke beberapa negara di Eropa. Kemudian mereka melakukan monopoli pasar kopi pada waktu itu. Nah, sebelum terkenalnya Arabica, mereka menggantikan Arabica dengan Robusta pada tahun 1876. Namun gagal karena hama menyerang mereka dan perkebunan kopi Indonesia mulai menurun, dan akhirnya mereka mendatangkan jenis baru lagi pada tahun 1900-an. Kopi Robusta dengan perawatan yang intens dan lebih teliti. Pasca kemerdekaan, setelah pemerintah Hindia, Belanda meninggalkan Indonesia, dan laju perkebunan kopi pun semakin terhambat. Namun, berkat komitmen dan kegigihan para petani dan nasionalisasi, perkebunan eks pemerintah Hindia Belanda akhirnya lambat laun bangkit dan berkembang. Dan pada saat itu ada novel karya Douwe Dekker berjudul Max Havelaar yang membantu mengubah opini masyarakat tentang sistem tanam paksa. Novel tersebut berkisah tentang pedagang kopi dan sekaligus kritik terhadap kesenangan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Oleh karena itu peran novel sangat berperan penting hingga satu produk coffee blend dari Indonesia yang menggunakan kata Havelaar sebagai nama produknya.
Tahun 2000-an kopi Indonesia kembali lagi melejit, masuk ke negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Keanekaragaman kopi, rasa yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia diakui oleh mancanegara. Oke guys, kenapa kita lihat perkembangan kopi semakin maju? Ya, kita bisa melihat dari tahun ke tahun. Seperti saat ini, kopi di Indonesia itu makin berkembang, baik dari bisnis kopinya, roaster-roasternya semakin banyak. Coba kalian lihat sekitar kalian, bisnis kopi semakin membesar. Ya, mungkin karena cuannya semakin gede dan kopi menjadi kebutuhan untuk bangsa Indonesia, tepatnya. Jadi buat teman-teman semua yang masih nonton video ini, oke, aku bakal bagiin beberapa tips dan trik buat teman-teman semua sebelum memulai bisnis usaha kopi. Jadi buat kalian semua pengusaha-pengusaha yang duitnya berlebih ataupun ya dari kalangan bawah yang punya duit atau tabungan yang ingin usaha di bidang kopi, langsung saja. Cara yang pertama kalian perlu pahamin adalah pahamin dulu jenis-jenis kopi itu apa, rasa seperti apa. Jangan nanti udah mulai jalan dan tahu cuma ngeluarin duit, tapi sistem kerja di dalam sistem kerja berapa segala macam itu kalian tidak paham. Ya, tapi hak terserah pada kalian semua. Kalau kalian pingin cuman ada modal dan menginvest atau mempekerjakan orang lain di dalam dan tidak mau campur, itu hak kalian. Cuman di sini aku bakal berbagi beberapa tips dan trik. Ya, cara yang pertama seperti yang saya bilang tadi, pahamin kinerja, pahamin manajemen, pahamin rasa kopi itu seperti apa, pahit, asam, manis seperti apa, teman-teman harus bisa membedain. Nah, yang kedua, teman-teman harus kenal dulu, tahu dulu apa yang mau dijual di dalam, apa yang mau dijalankan di dalam. Nah, tentunya kalau teman-teman sudah paham, teman-teman tahu mau beli alat apa aja. Seperti video-video saya sebelumnya, bisnis kopi itu bisa dengan modal yang seberapa, bukan harus kita modal punya ratusan juta, miliaran ataupun segala macam. Jangan gengsi dalam membuka usaha, itu saran saya. Oke? Karena kalau saya pribadi, saya kalau ada duit dengan budget yang minim, ya saya pelajarin dulu nih, dengan duit segini saya bisa ngejual apa di dalam dan bakal bisa menjalankan apa di dalam. Tapi ya kembali ke kalian lagi, kembali ke pribadi kalian lagi. Kalau kalian pengennya cuman ada duit terus dijalankan sama orang lain, ya itu hak kalian. Cara yang ketiga, jangan takut bro, jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Ya langsung aja, bas. Urusan gagal itu mau belakangan, namanya dalam sebuah usaha. Kalau langsung sukses mah nggak ada instan. Indomie dimasak dulu kok, katanya instan. Nggak ada yang instan bro, jadi langsung aja praktekin. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah enjoy. Apabila ada kata saya yang tidak kurang jelas, ya mohon maaf ya, saya seperti ini apa katanya. Oke, kembali lagi di next video. Thank you.